Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar, nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat, rezeki ingkang kathah halal barokah kangge ibadah. Mugi-mugi anak-anak kita ditadosaken anak-anak ingkang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul muwafiq. Hukmul muwafiq utawi iki iku hukume makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Napa makmum muwafiq niku? Al makmumul muwafiqu huwa alladzi adraka ma'al imami zamanan yasa'u qira'atal fatihati. Makmum muwafiq itu, makmum yang nyocoki itu adalah makmum yang mendapati waktu yang luas, mendapati waktu yang cukup luas untuk membaca Fatihah ya, bersama imam. Bersama imam, artinya imam masih dalam kondisi berdiri. Itu makmum muwafiq. Hukumnya makmum muwafiq itu wajib alaihi ing atase makmum muwafiq apa ayyutimma yen to nyempurnaake sapa makmum muwafiq al-Fatihata ing maca Fatihah walau raka'a lan lamun ruku sapa imamuhu imame makmum muwafiq takhallafa mongko ngari sapa makmum muwafiq liqiraatiha krana maca Fatihah. Nah, jadi tetap hukumnya wajib bagi makmum, ya, bagi makmum untuk membaca Fatihah. Jadi hukumnya tetap wajib. Kenapa? Karena ada di dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan orang itu sholat kalau tidak membaca Fatihah. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi harus dibaca Fatihahnya. Walaupun panjenengan gara-gara maca Fatihah itu sampai carry terus, tapi ya harus tetap mendapati rukuknya imam. Imam rukuk sampai durung mari terus no sampai mari, tapi ojo sampai ketinggalan ruku. Sekiranya bisa tetap mendapatkan rukuknya. Ya. Idza takhallafa tatkalani kari sapa makmum muwafiq liqiraatil fatihati krana maca Fatihah ya juzu mongko wenang lahu keduwe makmum muwafiq ayyata akhara yen to ngari sapa makmum muwafiq an imamihi saking imame makmum muwafiq bisalasati arkanin kelawan telu pira-pira rukun bi uzrin kelawan siji uzur minal a'dzaril atiyati saking pira-pira uzure kang bakal teka.
Jadi makmum muafik itu boleh telat, tidak harus Allahu Akbar rukuk langsung sampean rukuk, karena membaca Fatihahnya belum selesai. Ya. Karena baca Fatihahnya belum selesai, boleh tertinggal itu. Ya. Karena uzur apa? Uzur ada 3 hal yang dibolehkan, panjenengan tidak langsung mengikuti rukuknya imam, tetapi harus tetap mendapatkan rukuknya imam. Ya, tidak boleh sampai telat dari ngikuti rukuknya imam. Nah, awalan uzur yang pertama, idza kana tatkalane ono sopo al makmum al muwafiku kan muwafik bati al qira'a iku bati al qiraati kendu wacanane la liwaswasatin ora krana waswas wal imamu mu'tadiluha wal imamu hale utawi imam iku mu'tadiluha wong kang sedengan macane. Boleh panjenengan agak keri untuk menyempurnakan sholatnya itu sebab membaca Fatihahnya, sebab panjenengan maca Fatihah pelan, ya, pelan yang tidak disebabkan oleh karena was-was. Ya. Pelan yang tidak disebabkan oleh karena was-was. Ya karena memang bacaan saya pelan, Pak. Ya. Itu boleh agak carry didik, tapi tidak boleh, harus tetap mendapatkan rukuknya imam. Wal imamu mu'tadiluha, sedangkan imam dalam kondisi bacaan yang biasa. Ya. Sanian nomor kali, idza nasiyatat kalane lali sopo makmum muwafiq al-Fatihata ing maca Fatihah wa dzakkaroha lan iling sopo makmum muwafiq ha ing Fatihah qabla ruku'ihi sadurunge ruku'e makmum muwafiq ma'a imamihi sertane imami muwafiq. Falau tadzakkara mongko lamun iling sapa makmum muwafiq karroha. Falau tadzakkara namun iling sapa makmum muwafiq ha ing Fatihah ba'da ruku'ihi sa'usir ruku'e makmum muwafiq la ya'ti mongko ora nekani sapa makmum muwafiq biya kelawan maca Fatihah bal yastatiru balik nerusaken sapa bal yastamiru balik nerusaken sapa makmum muwafiq fi mutabaati imamihi ing dalem manute imam makmum muwafiq wa ya'tilan nekani sapa makmum muwafiq bi rakaatin kelawan sak rakaat ba'da salami ing dalem sausi salam. Nah, bon. Nomor kali ketika kita lupa baca Fatihah, aku mau durung maca Fatihah. Tetapi sebelum rukuk panjenengan, aku mau durung maca Fatihah, sadurunge rukuk, maka segera baca Fatihah, dicepatkan. Setelah itu ikut rukuk bersama imam. Okay. Tetapi kalau panjenengan itu lupa, ingatnya ketika rukuk, aku mau durung maca Fatihah. Ojo sampean rukuk maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Wis ikuti saja rukuk, terus kemudian panjenengan nanti nambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena panjenengan tidak membaca Fatihah ketika panjenengan punya waktu untuk membaca Fatihah. Ya. Salisan nomor 3, kaping 3. Idza ishtaghala tatkalane ketungkul sibuk sapa makmum muwafiq bidu'ail iftitahi kelawan doa iftitah awit ta'awudzi utawa maca ta'awud dhanna hali nyangka annahu setune makmum muwafiq iku yudriku nemu sapa makmum muwafiq al-Fatihata ing maca Fatihah walakin lan tetapi lam yudrikha
ora nemu sapa makmum muwafiq ha ing maca Fatihah. Idza ishtaghala bi du'ail iftitahi aw ta'awudzi dhanna annahu yudrikul Fatihata walakin lam yudrikha. Ya. Sibuk dengan membaca iftitah. Ya. A'udzubillahi iftitah kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sibuk. Ya. Sibuk membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai gak nemu Fatihah, sampai gak nemu Fatihah. Amma lau tahaqqaqah, anapun lamun nyataake sapa makmum muwafiq fawataha ing pote Fatihah, ilangi maca Fatihah, walam yudrikil imamalan ora nemu sapa makmum muwafiq fi ruku'ihi ing dalem ruku'e imam. Fatadhu rakaatu, fatadhu mongko pot sapa makmum muwafiq apa fatadhu mongko pot hu ing makmum muwafiq apa ar-rakaatu rakaate. Fayati mongko nekani sapa makmum muwafiq biha kelawan fayati mongko nekani sapa makmum muwafiq biha kelawan Fatihah ba'da salami ing dalem sakwise salam. Jadi kalau panjenengan sibuk membaca ta'awud, sibuk membaca iftitah, terus kemudian sampai lupa membaca Fatihah, sampai gak ketemu napa niki? Gak ketemu ruku'e imam sampai sampean saking asiknya maca ta'awud dan iftitah tadi itu, maka tidak terhitung satu rakaat. Kemudian setelah salam nanti panjenengan melanjutkan yang ditinggalkan rakaatnya tadi. Nah, kesimpulan, Pak Bu, untuk makmum muwafiq, panjenengan kalau makmum muwafiq itu tetap wajib membaca Fatihah. Tetap wajib membaca Fatihah. Kapan Pak baca Fatihahnya? Apakah bareng-bareng imam ketika baca Fatihah? Boten. Ketika imam baca Fatihah, panjenengan wajib mendengarkan. Dengarkan. Kemudian imam itu biasanya ada senggang waktu beberapa menit itu. Ketika belum membaca surat pendek, itu panjenengan baca Fatihah. Bismillah, orang biasa mau baca Fatihah. Lalu terus kemudian imamnya baca surat pendek itu Pak, bagaimana Pak? Ya terus noai wong turung mari Fatihah. Karena apa? Karena panjenengan wajib menyempurnakan bacaan Fatihah panjenengan. Lupa kan iku ya bacaan Al-Qur'an, Pak. Iya kan hukumnya sunnah baca Al-Qur'an, baca surat pendek. Lah itu ada di dalam Al-Qur'an itu aidza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Suruh mendengarkan, Pak. Itu ayat secara umum. Ketika ada bacaan Al-Qur'an didengarkan. Ya, didengarkan. Itu wajib hukumnya mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, tetapi panjenengan juga punya kewajiban lain. Kewajiban lainnya apa? Membaca Fatihah. Mulane panjenengan saya kira cukup kalau panjenengan setelah imam baca Fatihah waladhdallin amin. Terus setelah itu panjenengan baca Fatihah. Walaupun imamnya baca surat pendek, panjenengan cukup untuk membaca Fatihah. Ya. Sampai telat Pak saya Pak, imamnya wis ruku Pak, disempurnakan. Terus sekiranya imamnya nanti kita mendapatkan imam dalam kondisi ruku, sampean juga ikut ruku. Ya, dipercepat. Itu hukumnya baca Fatihah untuk makmum muwafiq. Kemarin makmum masbuk sudah. Sampun tentang makmum muwafiq dan makmum masbuk. Mungkin enten pertanyaan. Mesti nek kathah niki sing takon. Mesti. Soalnya besok sudah masalah sholat musafir. Ini sholat musafir diterangno didik gak enak.
Pun salat jamaah mawon. Enten pertanyaan. Posisi jamaah kemarin ya. Posisi jamaah. Nek makmume siji ada di sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Nek makmum teko maneh, terus panjenengan iku diteblek wong teko mburi, iku duduk berarti wong sing neblek iku pingin dadi makmume sing sampeyan teblek, tapi panjenengan diminta untuk mundur. Jadi ke belakang atau rodok diseret titik ya. Ngerti ya ngono iku sampeyan mundur. Panjenengan lapo kok diseret-seret iki guyonan to apa salat. Nah itu namanya kode, panjenengan disuruh untuk mundur, meluruskan barisan. Bagaimana mundurnya Pak? Ya mundur yang baik, bukan mundur dengan mencolot. Julit kayak apa winginan iku, kayak pocongan ngono, julit. Masih maju, di depan itu yang kosong, majunya yang teratur, 1, 2, plek 3, yes mari. Ojo maju, ben satu gerakan Pak, mencolot aja sing dawa, kayak vampir, blek. Jadi yang baik, ya. Pindah yang baik, mundurnya juga bagus, gitu ya. Gitu, itu posisi makmum yang 2. Kalau ini Pak, makmumnya perempuan Pak, makmum perempuan di depan, bareng makmum laki-laki. Nah ini saya. Jadi memang aturan berjamaah itu kan makmum laki-laki dulu yang dewasa. Setelah laki-laki dewasa baru makmum laki-laki anak-anak. Baru kemudian makmum perempuan yang anak-anak, baru makmum ibu-ibu yang belakang. Jadi makmum laki-laki itu yang paling baik, yang paling depan. Ya, yang paling depan ya. Itu. Terus bagaimana Pak kalau makmumnya laki-laki sejajar dengan perempuan, Pak? Itu Pak ada di salah satu pondok pesantren itu ya. Ya, menurut hadisnya itu yang terbaik, ya, itu yang terbaik. Laki-laki terus perempuan, ya. Laki-laki terus ojo dipadakno. Lah, panjenengan ini benernya apa? Memang aturannya kan laki-laki terus perempuan. Ini lupa kok di samping begitu Pak, mestinya menurut hadis kan di belakang itu. Malah nih sampean mundur satu langkah itu berarti jenengan ada di belakangnya. Ya. Itu tidak benda podo. Ya. Itu posisi. Terus kemudian Bapak Ibu, memang dalam soft sholat itu kalau bisa memang ya ini bagaimana posisi berdirinya. Posisi berdiri sholat itu posisi yang proporsional. Ya. Proporsional itu sikile nggih pas sak tubuhnya. Ojo terlalu begagah, ojo terlalu mingkup. Ini terlalu begagah, ya napa? Ya iki. Ya gak apik ya. Lho Pak, sholat kok ada gak api-apian ngono. Ya memang istilahnya gak api itu akan mengganggu gerakan sholat. Mosok katene begagah iku panjenengan ruku terus sujudnya ya apa sampean. Nah, jadi proporsional itu pas di tubuh. Pas ya. Nah, terus kemudian bagaimana Pak rengkete jamaah itu. Rengkete jamaah itu ya pundak ketemu pundak, plek, sikil ketemu sikil. Iki di jendik ketemu jendik wonge mau. Itu begitu. Loh, ini Pak, tetangga saya itu risih ya Pak, nek ketempelan ngene Pak. Akhirnya apa sih? Akhirnya sing sijine iki prinsipe kudu
demok sikile tangga, sing sijine gak gelem didemok. Akhirnya apa salate kejar-kejaran sikil. Enten ngaten niku kejar-kejaran sikil. Ya Allah, salat sampai kejar-kejaran sikil. Kadang-kadang kula gudo, salat kok gudo. Jadi sampun. Jadi pada waktu pertama saja memang begitu. Terus kemudian berdiri lagi ya dipaskan. Kalau enggak bisa, enggak usah dikejar maneh. Sampeyan salat apa ngejar sikil ya niku ya. Itu ya. Jadi apa Pak faedahnya itu? Memang kalau kita rasakan, apakah itu jadi wajib begitu Pak? Yaitu jadi sempurnanya gitu saja ya. Jadi sempurnanya. Tapi kalau memang panjenengan itu risih dengan begitu itu risih, ya berarti harus latihan untuk tidak risih ya. Tapi ya ojo dipaksa, sampean kudu nempel ngene iki. Aku gak seneng nempel. Soalnya kerian aku iki ya, kerian kok kono kene Surabaya sih. Kerian aku ya. Akhirnya kan mengganggu stabilitas jamaah ya. Mengganggu stabilitas jamaah, akhirnya wong gak jamaah, itu juga gak baik ya. Sehingga orang-orang kita itu tidak begitu memperhatikan itu. Tetapi memang harus diperhatikan ya. Harusnya kita berusaha untuk yang masih kerian niku mau, ayo coba ngetan didik nang Surabaya ya. Biar tidak kerian ya, musuk bendino kerian latihan ditempelno. Karena apa? Karena memang baiknya begitu. Tapi kalau memang belum bisa baik ngono, yo ojo maksa-maksa ya. Aku isih kerian gak iso ya wis lah. Berarti gak iso sampai tutup Surabaya berarti. Kono sampai tutup Mojokerto ben tambah ado dawane. Nah, itu untuk posisi softnya. Jadi dirapatkan. Nah, saya kira untuk jamaah kita sudah sangat baik, tinggal sedikit kadang-kadang kurang rapat sedikit, ayo dirapatkan. Tapi kalau memang tidak bisa karena ya mau kerian, ya harus dimaklumi. Siapa ini? Mas Zaki. Tapi diusahakan. Tapi jangan sampai ya mau sholat ngejar sikil. Ojo sholat ngejar sikil. Kenapa? Karena ya itu tadi. Sampean golek keutamaane, tetapi sampean bisa jadi hilang konsentrasi sholatnya karena ngejar sikil. Ya. Mencari keutamaan tapi menghilangkan esensi sholat khusyuknya tadi. Terus yang kedua, gerakan sama ini akhirnya gremet itu mau itu ya. Pirang gerakan itu ya. Itu bisa jadi makruh akhirnya ya. Sehingga awal saja seperti itu diupayakan. Dan kita semua harus berkomitmen. Ayo kita komitmen jarak sholat, ayo dempet, latihan. Ini gak iso ya latihan. Ini gak iso mana berarti. Aku berarti no buri habis gak iso aku sih kerian nih. Ya, apa-apa. Ibu-ibu ojo geden-gedenan apa? Sajadah. Ya gak apa-apa geden-gedenan sajadah. Tapi kudu ikhlas ditumpangi. Ya. Aku numpak yuk. Ya. Ben ro rasane sajadah sampean kok gowedhe ngene. Empuk bae, halus bae. Ya aja disingkirno, kok niki mikir. Kenapa? Demi ini tadi, biar tidak ada rongga di dalam soft itu. Ben, ini sholat jamaah sudah, dan besok insya Allah sholat jamak, ya, sholat Jum'ah, sholat musafir. Sholatnya musafir tentang jamak dan qashar. Ada pertanyaan? Nggih, monggo Ustaz. Nggih, matur nuwun. Ini kemarin kita terangkan ya. Jadi hari ini muafik yang makmum masbuk, makmum masbuk jika ketinggalan imam, asal kita itu masih mendapatkan rukuknya imam, dan kita sudah membaca Fatihah walaupun Bismillahirrahmanirrahim, diupayakan membaca
Bismillahirrahmanirrahim terus kemudian ruku. Ya. Kenapa? Karena memang benar Fatihahnya makmum itu ikut Fatihahnya imam. Ya. Tetapi untuk agar kita ini tetap tidak meninggalkan dari secara keseluruhan dari Fatihah itu minimal sebisanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim terus langsung ruku. Tetapi Pak, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim imam wis kadung ngadeg ya. Imam wis kadung ngadeg. Berarti panjenengan enggak mendapatkan rukunya imam sampean ruku terus kemudian ngadeg maneh, tapi sampean sudah ketinggalan 1 rakaat. Wis kadung meksa Fatihah mau, Pak. Tapi sampean gak oleh ruku. Yang paling penting adalah dapat ruku. Mulane kudu dikira-kira ya. Salat itu kan ayo dinikmati sajalah, ayo dinikmati. Kira-kira ini nanti aku iso enggak mendapati sekedar baca bismillah. Terus kemudian oleh rukuknya sehingga saya dapat rukuk dengan tenang bersama imam. Kalau tidak ya lebih baik tidak tidak dihitung 1 rakaat tadi ya wis ngikuti saja. Ya, nanti nambah 1 rakaat. Ya. Tapi kalau bisa nututi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ikut rukuk bersama imam, dapat rukuknya imam, berarti dapat 1 rakaat. Tapi kalau tidak mendapatkan rukuknya imam, ya, karena yaitu tadi, baca Bismillahirrahmanirrahim, nututi ku mau, kesusu-susu mau, lebih baik, sudah. Kita sempurnakan 1 rakaat berikutnya. Kenapa? Karena tidak sempurna yang tadi dan malah memang tidak dapat 1 rakaat karena tidak dapat rukuknya imam. Ya, jadi hitungannya adalah harus mendapatkan rukuknya imam. Ya, bersama imam, rukuknya bersama imam. Ya, itu. Ngaten nggih? Ada lagi? Oh nggih, monggo. Baik. Oke. Baik. Bagaimana Pak? Kalau imamnya batal, enak Pak nih batal pas waladhdallin amin. Tut. Subhanallah. Enak kene melayu ngene. Imame sing mburi maju enak. Lah nek sujud Pak. Pas sujud tut. Masa makmum kene iki terus baru ngerangkak ngono Pak. Ngaten ini Pak. Nah, terus atau mungkin imam yang sudah kentut tadi itu memberikan perintah untuk Allah berdiri, padahal memberikan perintah dalam kondisi dia tidak imam wis ngentut kan? Ya. Oke. Baik. Ketika imam dalam kondisi sujud, ya, ngentut nggih sampun. Subhanallah. Udah minggir. Ketika begitu yang punya kewajiban untuk menggantikan imam adalah yang di belakangnya, kopilotnya di belakangnya ini. Mulane belakangnya imam kudu wong ngerti yang posisinya sebanding dengan jadi imam. Sehingga imam nanti itu ketika batal itu harus bisa. Ya apa caranya menggantikan imam tadi? Subhanallah. Kan dalam kondisi sujud, Pak. Kan sing belakang sekiranya yang di imam tadi itu harus bisa terdengar oleh yang di belakangnya. Subhanallah, oh berarti dia batal. Maka yang memberi perintah adalah yang belakangnya. Allahu Akbar, kemudian dia maju. Ya. Ojo imame gawe perintah ngadeg dalam kondisi dia tidak jadi imam. Ya. Jadi subhanallah, berdiri terus kemudian ini yang berikan perintah, baru kemudian dia maju. Podo karo ruko. Allahu Akbar. Tut. Iki Allah. Wah, lucu. Ya sudah komandonya dari situ terus kemudian memungkinkan untuk pindah langsung dia pindah ya. Itu dia sudah memposisikan diri sebagai imam. Ngaten, Pak.